Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksul Firdaus dari kelas MN 18G. Di sini saya akan presentasikan tentang analisis kelayakan bisnis perusahaan PT Excel Transjaya. Perusahaan ini bergerak pada bidang jasa travel. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bab 1, ada identitas perusahaan. Identitas perusahaan ini adalah pemilik perusahaannya Muhammad Aksul Firdaus, dan jasa usahanya adalah jasa. Kegiatan usahanya mengantar para penumpang. Kapasitas usahanya adalah 30 trip per hari. 30 trip per hari itu artinya adalah ada 30 keberangkatan pulang pergi Jakarta Solo atau Solo Jakarta. Dengan kata lain, ada 15 unit bus dalam sehari yang beroperasi. Alamat perusahaannya adalah Jalan Raya Cikarang, kilometer 2, Kecamatan Sarangbaru. Itu kantor pusatnya. Kantor cabangnya ada di Kota Malang dan Kota Solo. Visi dan misinya adalah mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal jasa perjalanan yang nyaman dan terjangkau. Misinya adalah memberikan dan menerapkan pelayanan yang terbaik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Masuk ke bab 2, yaitu kajian aspek legalitas. Yang pertama adalah jenis perusahaan adalah perusahaan otobus. Akte notarisnya adalah AHU strip 091.AH.02.02 strip tahun 2020 NPWP 91.177.121.413.000. Izin usahanya adalah surat izin tempat usaha, surat izin usaha angkutan, dan izin trayek, dan yang lain-lain. Modal dasarnya adalah 16.192.400.000 rupiah. Modal depositornya adalah 17 miliar. Kapasitas usahanya adalah lokal. Adapun bab ketiga adalah kajian aspek pasar dan pemasaran. Luas pasar dari perusahaan kami saat ini ialah mencakup berbagai wilayah di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta hingga Kota Malang. Persaingan antar produsen adalah bidang jasa travel sangatlah banyak. Oleh karena itu, kami berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penumpang jasa kami. Selanjutnya adalah segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting kami adalah segmen yang kami tuju adalah dari semua kalangan, baik itu anak-anak, muda maupun tua, terutama yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Targetingnya adalah kami menuju para perantau atau pekerja yang akan melakukan mudik atau pulang ke rumahnya di berbagai daerah di Pulau Jawa. Positioningnya adalah kami ialah agar para pelanggan kami dapat membedakan jasa travel kami dengan yang lainnya. Strategi dan kebijakan. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah dengan menggunakan media sosial atau masukkannya ke dalam aplikasi booking tiket online. Dengan begitu dapat mempermudah para pelanggan kami untuk memesan tiket. Seperti kita ketahui, saat ini zaman sudah modern di mana semuanya bergantung pada internet. Kami mencoba untuk mempermudah para pelanggan untuk memesan tiket di kami dengan melakukannya lewat tiket online seperti Redbus ataupun Traveloka, tiket.com, dan sebagainya. Bab selanjutnya adalah bab 4, cakupan produksi atau operasi. Cakupan produksi adalah sasaran pasar. Yang pertama, sasaran pasar dari perusahaan kami ialah mencakup berbagai kota dan wilayah di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta hingga Malang. Jumlah produksi kami adalah per trip. Sehari bisa mencapai 30 trip perjalanan dengan jumlah bis yang ada. Selanjutnya adalah kebutuhan teknis. Ada analisis lokasi, bangunan atau gedung, peralatan produksi, bahan baku, proses produksi. Bahan baku dari jasa kami ialah bis, solar, bahan bakarnya untuk perjalanan. Dan proses produksinya adalah dengan cara awal sebagai penumpang kita memesan tiket maupun lewat online ataupun lewat offline dengan datang ke agen-agen kami yang ada di sekitaran kota Jakarta ataupun wilayah di kota-kota lainnya. Pemilihan teknologi. Kami sedang mengupayakan dan mengembangkan aplikasi pemesanan tiket perjalanan dengan tanpa bergabung kepada aplikasi lain seperti Redbus dan tiket.com. Seperti saya bilang tadi, zaman sudah canggih sehingga perusahaan ini mencoba untuk membuat aplikasinya sendiri dengan tidak bergantung pada Redbus. Dengan kata lain, akan menambah profit atau pendapatannya. Bab yang selanjutnya adalah estimasi modal. Yang pertama ada biaya tetap, AC, meja, kursi,
cetak karsis dan alat tulis itu mencapai total Rp23.350.000. Biaya operasional ada pembelian big bus 10 armada dengan harga 10 miliar, bahan bakar 200 liter per satu armada bus, pembelian bangunan dan garasi, servis mobil, dan mencapai totalnya Rp16.118.000. Biaya variabelnya itu gaji karyawan dan listrik dengan total Rp50.250.000. Selanjutnya ada analisis pendapatan kotor atau bruto. Perkiraan pendapatan per hari itu 256 pelanggan. Perkiraan pendapatan sehari 256 pelanggan dikali 200.000 rata-rata tiket dengan total Rp51.200.000. Perkiraan laba bruto dalam sebulan itu 30 kali 51.200.000 dengan total Rp1.536.000. Perkiraan laba bruto setahunnya itu Rp18.320.000. Biaya operasionalnya ada big bus, gaji karyawan, listrik, bahan bakar, pembelian bangunan garasi, servis mobil dengan total itu Rp16.169.050.000. Selanjutnya adalah perkiraan pendapatan bersih atau laba bersih. Pendapatan kotor dikurang biaya operasional sama dengan laba bersih. Pendapatan kotornya Rp18.432.000 dikurang Rp16.169.050.000 dengan total laba bersihnya perkiraan adalah Rp2.262.950.000. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini adalah dalam menjalani berbagai usaha, kunci utamanya adalah nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan pelanggan. Dari berbagai hal aspek yang terdapat di atas adalah perlu usaha dan modal yang cukup besar dalam menjalankan sebuah bisnis dan juga membutuhkan semangat yang tinggi. Selanjutnya adalah ada berbagai testimoni dari rekan-rekan saya dalam membaca makalah saya. Ada dari Muhammad Rafli Aziz, dari Muhammad Rendiansa, dari Risa Aprilia, dan dari Muhammad Firdaus Alansyah. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.